Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Sandayan Putri dari Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Semarang. Sebelumnya mohon izin ya Pak, saya di sini untuk memenuhi tugas Metopen dengan wawancara untuk mendapatkan data. Metode yang saya gunakan adalah metode kualitatif dengan judul penelitian saya yakni menggali hubungan antara kesesuaian minat dengan prestasi akademik terhadap psikis mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Sebelumnya, apakah kakak bersedia untuk saya wawancarai? Iya, saya bersedia. Kalau begitu, boleh kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Nama saya Uda Tania, umur saya 19 tahun. Sekarang saya sedang bersekolah atau sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswi S1 Ilmu Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Semarang. Baik, kalau begitu langsung saja ke pertanyaan pertama ya Kak. Ya. Pertanyaan pertama itu, apakah kakak merasa bahwa minat dan jurusan kakak itu sesuai? Sejauh ini dari saya semester 1 sampai sekarang saya semester 4, kadang saya masih merasa abu-abu dan kadang saya masih suka mikir bahwa saya kayak salah jurusan deh gitu sejauh ini. Jurusan kakak itu apa? S1 Ilmu Keperawatan. Kalau begitu, apa sih alasan kakak itu memilih jurusan keperawatan padahal itu bukan minat kakak? Jadi kalau untuk alasan sebenarnya simple ya. Alasan utama saya balik lagi orang tua saya. Orang tua saya itu benar-benar mendukung saya banget untuk mengambil jurusan ini. Terus kemudian kalau dari diri saya sendiri, ini juga merupakan sebuah tren ya, karena mungkin anak muda zaman sekarang itu banyak sekali minat dalam bidang keperawatan ini. Jadi mungkin kalau bisa dibilang saya juga agak sedikit FOMO. Kalau begitu, apakah kakak merasa bahwa kesesuaian minat dengan jurusan kakak itu mempengaruhi akademik kakak? Menurut saya sih sedikit lebihnya kayak mempengaruhi ya menurut saya, karena kalau saya pikir-pikir sekarang ini, kalau misalkan saya ada di lingkungan yang benar-benar saya sukai, pasti saya akan lebih lagi untuk menggali potensi lebih dari ini. Kalau begitu, bagaimana cara kakak itu untuk menghadapi tantangan dalam bidang yang tidak sesuai dengan minat kakak? Kalau untuk menghadapi tantangan, sebenarnya saya selalu menerapkan mindset saya dari dulu sampai sekarang itu, apa yang saya lakukan ini, apa yang saya kerjakan ini nggak boleh dijadi beban. Jadi saya terus mencoba untuk tetap belajar, walaupun saya tidak pernah membayangkan ini akan terjadi dalam hidup saya, tapi saya akan terus coba belajar sampai kadang di satu titik saya ngerasa kayak tekanan banget, sampai kadang saya ngerasa agak sedikit stres ya, bahkan nggak sedikit, banyak gitu. Gitu sih sejauh ini. Kalau gitu, bagaimana sih cara kakak itu mengelola stres dan tekanan dalam bidang yang tidak disukai oleh kakak? Kalau untuk mengelola stres, mungkin kadang kalau misalkan saya lagi beneran capek banget, itu saya ada pengalihan, misalnya anak muda ya, healing. Tapi kalau healing saya itu lebih ke kayak saya istirahat aja deh, pulang ke rumah, atau bertemu sama orang-orang yang saya yang bisa mendengarkan saya gitu. Jadi kadang saya curhat atau gimana gitu untuk sedikit beristirahat dari dunia perkuliahan ini gitu sih. Oke, kalau selain stres tadi yang sudah disebutkan, kira-kira dampak apa lagi ya yang itu dampak terhadap mental kakak? Kalau selain stres, kadang tuh saya ngerasa takut, udah pasti. Saya ngerasa cemas dan juga panik sih. Saya tuh orangnya panikan banget. Jadi kadang itu tuh belum terjadi, tapi saya udah mikir yang aneh-aneh dan yang enggak-enggak. Itu bisa menambah titik stres saya lagi. Jadi udah saya nggak suka di bidang ini, saya orangnya takut dan panikan. Jadi kadang saya malah nge-push diri saya untuk kayak belajar gitu. Jadi stres, jadi kayak takut untuk nggak bisa deh, kayaknya dia lebih pinter deh dari saya. Itu saya takut seperti itu, kayak saya takut tidak bisa bersaing dengan yang lainnya, karena saya ngerasa yang lain lebih lebih dari saya ya gitu sih. Kalau begitu, kira-kira strategi apa sih yang kakak lakukan untuk mengatasi rasa stres dan frustasi itu? Kalau strategi, sebenarnya saya nggak ada strategi khusus. Saya lebih ke yang masih dalam fase untuk mencoba menerima semua ini. Kadang saya masih ngerasa kayak wah salah jurusan, kadang juga saya ngerasa kayak enggak deh, kayaknya ini udah bener gitu. Jadi saya masih mencoba terus menerima yang saya lakukan ini. Terus kadang juga saya seperti yang tadi, cari lingkungan yang benar-benar sehat. Jadi kayak saya suka menghubungi teman-teman saya untuk berbagi cerita. Kebetulan juga saya orangnya nggak terlalu tertutup banget, jadi saya bisa membangun bonding dengan sekeliling saya. Jadi untuk melepaskan pikiran-pikiran yang negatif, kadang kayak
stres atau takut, cemas dan lain-lain, saya lebih milih untuk kayak yang berkomunikasi dengan orang lain untuk menyalurkan ini semua supaya tidak terpendam gitu. Nah, kalau gitu kira-kira motivasi apa sih yang membuat kakak tuh tetap semangat padahal ini tuh bukan jurusan dan minat yang kakak inginkan? Kalau motivasi sih sebenarnya saya cuman ada beberapa sih. Yang pertama sih pasti orang tua saya, karena kan mereka benar-benar berjuang untuk menyekolahkan saya sampai di sini. Terus saya juga pengen membuktikan ke diri saya sendiri dan juga orang banyak, terutama sih ke diri saya, kayak kamu tuh bisa, apa yang kamu mulai harus kamu selesaikan. Jadi untuk menyerah menurut saya nggak worth it. Walaupun dengan banyak sekali tekanan-tekanan yang saya alami. Kalau begitu kan di sini kan banyak misalkan yang memiliki situasi sesuai dengan kakak, sama gitu seperti kakak. Kira-kira kakak punya saran nggak untuk mereka, apa sih yang harus mereka lakukan gitu? Kalau untuk saran sebenarnya saya juga nggak punya ya, karena saya juga masih dalam fase penerimaan diri. Jadi untuk saran sih saya juga kurang tahu ya, clueless ya, kayak menurut saya sih ya terus tetap semangat aja, berjuang sampai akhir gitu ya, karena untuk menyerah ya nggak worth it lah. Udah sejauh ini, apalagi yang sudah semester 5, 6, itu kayak apa yang kamu mulai harus kamu selesaikan. Kayak mencari lingkungan dan teman-teman yang sehat, yang suportif, dan tetap terus berjuang aja sampai ini semua selesai, dan kayak tunjukkan ke diri kamu dan ke orang banyak bahwa kamu tuh bisa, walaupun ini yang bukan kamu mau, cuma kayak kamu juga pasti bisa kok. Oke, dari bagus ya kak sarannya. Kalau begitu mungkin semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih ya kak atas waktunya. Sama-sama. Kalau begitu saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.